proses dibandingkan di bisnis pemasaran lain. Jadi kita join di proses ini harus mempunyai alasan yang kuat untuk mempertahankan komitmen dan konsisten kita. Jadi untuk melihat proses ini harus paham cara kerja network secara keseluruhan ya. Ya, jadi kenapa saya rangkum seperti ini supaya paham. Nah, jadi 90% sumber dana pembayaran bisnis network itu adalah dari member baru. Ini perlu digarisbawahi bahwa semua bisnis pemasaran itu persentase 90%-nya itu sumber dana pembayaran bonusnya itu dari member baru. Ya, itu perlu diperhatikan. Angka 90% ini diambil dari mana? Dari pengalaman saya selama 11 tahun, 12 tahun di bisnis pemasaran, baik pengalaman di networknya ataupun membuat programnya itu sendiri atau developmentnya itu sendiri. Nah, biasanya profitnya atau bonusnya kecil. Ya, jadi memang ada yang memang real bisnis pemasaran itu, ya, yang bisnis pemasaran itu real bisnis atau mungkin dari fungsi produk sesuai dengan kualitas produknya. Gitu. Ada, cuman sedikit sekali presentasinya dan sulit ditemukan. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit MLM produk. Tapi dalam penjelasan ini mungkin tidak semuanya ya. Jadi ini berdasarkan pemahaman yang saya ketahui. MLM produk itu sebenarnya ada yang bagus sesuai dengan kualitas dan tujuannya murni untuk pemasaran, untuk mengenalkan produk tersebut. Kenapa MLM produk itu biasanya produk yang dijual itu dia tidak familiar? Itu salah satu potensi yang bisa dijual ya kepada marketnya network, karena di sana ada yang namanya markup fungsional. Saya ambil contoh, misalnya kita akan membuat atau development ingin membuat suatu MLM, biasanya dia akan memilih produk tertentu yang belum dikenal. Contoh, dia akan misalnya membuat atau menjalankan MLM produk, misalnya sabun pemutih atau krim pemutih. Nah, seperti pada dasarnya sebenarnya krim pemutih atau sabun pemutih itu sebenarnya sabun biasa aja. Cuman sampul atau namanya diganti. Itu bisa dilakukan. Dan misalnya modal dasarnya itu 10.000 dan itu di MLM dijual 150 ya, seperti itu. Nah, jadi secara garis besarnya artinya bonus yang kita dapat dari MLM itu sendiri dari mana ya, pastinya dari member itu sendiri. Dan di situ dibaluti dengan markup fungsional dan markup harga. Ya, jadi perlu disadari memang ada yang bagus MLM ya, seperti Protir itu bagus, memang sesuai dengan fungsinya, tapi ada banyak juga yang terkadang itu hanya kamuflase seperti itu. Nah, jadi kemudian ICO Network ini ada hubungannya dengan kripto. Nah, jadi ini banyak juga yang membuat atau istilahnya saya melihat ada potensi yang buruk di ICO Network karena belum pernah saya temukan cryptocurrency yang dikembangkan secara network itu menjadi cryptocurrency aset yang stabil dan konsisten. Belum pernah ada. Ya, jadi pernah ada zaman kasusnya BCC, itu adalah cryptocurrency yang dikembangkan secara network dan cukup kuat, tapi pada akhirnya scam juga. Regal Queen juga dikembangkan secara masif dan harganya hampir mencapai 3 jutaan waktu itu, tapi drop juga. Jadi belum ada sejarahnya cryptocurrency yang dikembangkan secara network itu mempunyai nilai dan pada akhirnya akan berakhir tragis. Ya, perlu dicatat. Nah, kalaupun ada, ya mungkin itu hal yang baru di dalam ICO network cryptocurrency. Oke. Kemudian BO investasi ROI. Nah, BO investasi ROI ini itu biasanya dia akan memberikan presentasi 2%, 3%. Kemudian dananya itu katanya diputar di suatu proyek real tertentu dengan pembagian hasil. Dan di sini biasanya dijalankan di trading seperti itu, dan
ini sangat familiar ya, DO seperti ini. Nah, tapi pada intinya, secara kesimpulan dananya itu sebenarnya dari member to member atau dari member lama, dari member baru untuk membayar member lama. Nah, jadi kenapa saya jelaskan ini? Karena saya melihat di Indonesia khususnya ada yang bangga menjalankan suatu konsep BU investasi seperti itu karena ada legalitasnya seperti itu, karena ada sosok yang disegani atau motivator tertentu seperti itu. Tapi pada dasarnya semua itu hanya sebuah strategi pengembangan di dalam bisnis pemasaran atau bahasa iklan seperti itu. Nah, di sini dulu pernah ada kasus BO yang mempunyai legalitas lengkap, bahkan dia membawa suatu agen perusahaan besar dan perusahaan cukup ternama, tapi pada akhirnya scam juga. Dan ternyata setelah ditelusuri, perusahaan tersebut sengaja dijual ke Project MLM karena sudah mau pilot. Nah, jadi ada banyak cara mereka membuat suatu konsep supaya masyarakat yakin, mulai dari legalitas, mulai dari perusahaan yang memang udah eksis menurut kita, tapi sebenarnya udah mau pilot, dan banyak ya. Itu adalah rahasia yang ada di bisnis-bisnis seperti ini. Saya bantu jelaskan di sini. Kemudian di sini ada donasi juga, dia dengan alasan dana usaha biasanya. Kemudian bantu-membantu ya seperti di MMM dan lain-lain. Nah, sebenarnya di sini ada tujuannya, misalnya dana usaha ya. Memang uangnya itu tidak ditransfer ke terpusat, memang tidak ditransfer ke rekeningnya development, tapi perlu diketahui bahwa di sini ada PIN transaksi atau PIN yang dibutuhkan untuk menjalankan sistemnya. Seperti itu. Artinya ini adalah sebuah proyek yang tujuannya untuk menghasilkan kepentingan seseorang atau development. Nah, kenapa saya jelaskan seperti ini? Karena saya melihat disinilah sebenarnya kelebihannya proses. Karena apa yang masuk dalam pembohongan di bisnis pemasaran sebelumnya itu sama sekali tidak ditemukan di proses. Ya, itu yang perlu disadari. Oke, mungkin itu aja sekilas untuk itu. Kemudian sini saya akan menjelaskan, ada pertanyaan kenapa proses tidak butuh legalitas ya. Nah, jadi proses ini adalah sistem smart contract yang berjalan otomatis. Untuk legalitas tentunya dibutuhkan admin, kantor, dan lain-lain ya. Sedangkan di proses tidak membutuhkan itu karena semuanya berjalan otomatis. Ya, proses tidak perlu diatur atau bisnis operasi secara online di semua negara karena bebas dari kendali pemerintah karena sifatnya yang terdesentralisasi. Faktanya ini bukan badan hukum atau perusahaan investasi dan sejenisnya. Ya, proses adalah sistem yang dibangun di atas kode yang ditentukan sebelumnya yang digunakan oleh pengembang di jaringan blockchain. Jika Anda mencari bukti, mulailah meneliti terlebih dahulu tentang smart contract, desentralisasi, kemudian blockchain, teknologi, dan lain-lain ya. Jadi jika kalimat ini tidak sesuai dengan kenyataannya, itu ada baiknya meneliti dulu smart contract, desentralisasi, blockchain, transparansinya seperti apa. Nah, artinya kalimat pendek ini bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Nah, perbedaan konsep bisnis pemasaran yang ada di dunia saat ini. Jadi kita melihat perkembangannya, kita rangkum. Pertama, plan bisnis lama atau sentral ya. Jadi bisnis konsep lama itu semuanya terpusat, baik servernya, baik dananya. Jadi semuanya dalam kendali owner dan admin. Misalnya ROI investasi seperti itu, dia ada di sini. Oke. Kemudian ada juga selanjutnya, seiring perkembangan zaman, plan bisnis lama, tapi dia sudah menggunakan teknologi blockchain. Ya, dia sudah menggunakan program smart contract yang mana dananya itu terpusat. Dananya terpusat itu maksudnya misalnya dia menggunakan cryptocurrency Tron. Nah, Tron itu dimasukkan ke dalam sistem, tapi dimasukkan ke dalam sistemnya itu dikumpulin di dalam satu wallet yang bisa dikendalikan oleh program yang mengarah ke owner. Seperti itu. Ada contoh kasus baru-baru ini.
saya ambil contoh aja, misalnya Megatrust seperti itu, kemudian Tronbank, ya, Tronbank juga itu sempat booming yang sifatnya terpusat, dananya terpusat, memang sudah dia menggunakan teknologi smart contract, tapi dananya terpusat. Nah, terdesentralisasi secara otomatis langsung mengeksekusi sesuai algoritma program. Ya, dia benar memang secara otomatis langsung mengeksekusi ya, sesuai algoritma program. Misalnya kita deposit di suatu project ini, misalnya masukkan tron 100 tron dengan pembagian hasil 1%. Pada saat kita masukkan tron 100 ke dalam sistem, itu secara sistem 15%-nya itu langsung dikirim oleh algoritmanya itu ke walletnya pengembang atau ke development. 15%, 20% seperti itu. Nah, artinya tron yang kita masukkan yang sebenarnya ke dalam sistem itu hanya 80%, 70% aja. Dan 70% itulah ketahanan sistemnya. Seperti itu. Nah, jika saldo smart contract 0, programnya berhenti dan scam. Ya, kalau 0 programnya atau tron yang ada di dalam smart contract-nya 0, dia mau bagi tronnya, programnya mau bagi tronnya pakai apa? Karena memang itu adalah bagian dari programnya. Ya, ini ada kasus baru-baru ini seperti itu. Nah, kalau matrix system, proses ini adalah generasi baru bisnis pemasaran. Jadi memang lengkap, dananya tidak terpusat, servernya juga tidak terpusat, ya. Terdesentralisasi, secara otomatis tidak terpusat dan langsung mengeksekusi sesuai algoritma program. Ya, jadi memang beda ya, setelah kita perhatikan dari poin ini ada perbedaan. Kalau ini full sentral, kalau ini setengah sentral, kalau ini full desentralisasi. Oke, next. Nah, berapa lama balik modal diproses? Jadi tergantung dari aktif ya. Jika aktif, maka akan makin cepat untuk balik modal karena penghasilannya di sini 100%. Ya, jadi memang murni untuk kita penghasilannya. Nah, jadi bisa aja kita join hari ini 1 jam 2 jam bisa balik modal. Ya, kalau kita aktif. Kemudian tergantung dari random matrix, bisa juga dibantu dengan limpahan dari matrik yang bagus ya. Jadi sesuai dengan timnya, kalau memang timnya kuat biasanya lebih cepat ya seperti itu. Kemudian tergantung dari slot yang dibuka, semakin besar slot maka semakin besar potensi tron yang akan didapat. Nah, ini penting. Saya melihat ketika orang itu join 1 slot ya, kemudian 2 slot, kemudian dia sudah merasa di level investor, main pasif, 3 bulan ada yang belum dapat. Kalau 1 slot, 2 slot. Tapi kalau dia bermain 4 slot ke atas, 3 bulan, 4 bulan, dia udah mendapatkan income. Itu saya pelajari di proses dan saya koleksi ID-ID-nya, saya perhatikan. Memang kalau main 1 slot itu bukan tipe investor. Itu memang 1 slot itu adalah suatu langkah awal kita mempunyai potensi untuk mengembangkan, mendapatkan sebuah bisnis berskala global dengan hanya mengeluarkan 200 ton seperti itu, hanya mengandalkan 400.000. Tapi bukan berarti 400.000 itu masuk ke dalam proses kemudian diam aja kita dapat banyak seperti itu, nggak bisa seperti itu. Karena memang hukum bisnis ya ada level-level tertentu ya. Kalau level investor ya mungkin presentasinya 10 juta ke atas seperti itu. Nah, jadi memang di sini kalau kita modal kecil ya berarti kita harus aktif. Kalau modalnya besar, bisa kita nggak aktif dan berpotensi tinggi mendapatkan tron. Jadi tersesuaikan dengan kemampuan. Nah, jadi kalau bermain pasif, ya pastinya kita harus melihat juga kemampuan dana kita. Oke. Nah, jadi di sini ada pertanyaan yang memang sering ditanyakan di dalam minggu ini. Nah, jadi ada rilis dari OJK, proses diblokir. Tolong bantu jelaskan seperti itu. Nah, yang paling penting pertama-tama proses jaringan bisnis global ya. Jadi bukan hanya orang Indonesia. Nah, kedua, OJK tidak memiliki yurisdiksi atas platform ini karena memang proses IO itu adalah bukan badan usaha atau badan pengumpulan dana dan sifatnya tidak terpusat. Ya, jadi memang OJK tidak mempunyai otorisnya ke sini karena dia memang bukan badan usaha ya, yang mana kita paham sama-sama tahu potensi fungsi dari OJK itu sendiri.
Nah, kemudian bukan ekuitas Indonesia. Jadi proses adalah sistem yang dihasilkan komputer yang digunakan oleh pengembang pada jaringan blockchain yang dijalankan oleh ribuan node di seluruh dunia. Nah, tujuan OJK bertugas mengawasi sektor korporasi di Indonesia. Ya, seperti itu. Jika Anda berkonsultasi dengan pengacara yang lebih objektif, tidak memihak, dan memiliki pemahaman tentang cara kerja blockchain, mereka akan memberitahu Anda hal yang persis sama. Jika Anda membaca akademi global dan paham blockchain, Anda pasti tidak khawatir karena salah satu alasan join proses aman dari siapapun termasuk kendali pemerintah. Nah, jadi memang ini menarik, dan dengan adanya rilis seperti ini ya kita tetap nyaman, tenang gitu kan, karena memang sesuai dengan program teknologi yang kita jalankan. Nah, jadi seperti itu. Kasus yang ada di OJK di Indonesia, rilis-rilis seperti itu ada yang lebih berat lagi, itu di negara Filipina. Negara Filipina itu bahkan mereka melisting di web pusat mereka, web SEC, Otoritas Filipina, dan kasusnya lebih besar dari ini. Nah, makanya salah satu di Filipina itu di Asia 2020 yang lalu, udah lama, itu alasannya bombing di proses, bombingnya proses di Filipina. Karena dari pihak kenegaraan mereka mencoba pada saat itu menggerakkan IT kenegaraan untuk mematikan program proses, tapi pada kenyataannya nggak bisa. Artinya terbukti secara teknologinya. Nah, mungkin di Indonesia juga nanti kalau sempat mereka mencoba menghentikan, kemudian dipublish, dan ternyata nggak bisa, ya memang itu akan menjadi salah satu alasan proses ini akan booming. Seperti itu. Nah, bahkan kita bersyukur dengan adanya rilis seperti ini, kalimat yang ada di rilis itu, proses akan diblokir. Kita lihat aja apakah bisa diblokir atau enggak. Ya, kalau yang lain ketika rilis diblokir itu biasanya nggak bisa diakses, seperti itu. Oke, next. Kemudian apakah proses legal di negara saya, ya termasuk Indonesia? Jadi proses adalah alat terdesentralisasi yang berjalan di blockchain cryptocurrency Tron. Smart contract tergantung pada situs. Ia bekerja pada blockchain yang tidak dapat diblokir secara fisik. Proses tidak berada di bawah hukum dan peraturan hukum negara manapun di dunia, ya. Perlu digarisbawahi, itu tidak bisa ilegal kecuali itu akan dilakukan secara khusus untuk tujuan mencoba mendiskreditkan atau mengambil kendali secara manual. Ya, jadi kalau seandainya ingin dikendalikan, memang harus diprogramkan dari awal, ya, dikhususkan. Nah, jadi kalau seandainya dari awal memang udah dikhususkan tidak bisa dikendalikan, ya dia tidak bisa dikendalikan. Proses siap untuk terus berinteraksi dengan semua orang yang tertarik dengan komunitas proses. Proses memiliki prinsip kode dan semua ini ditujukan untuk pembangunan realisasi impian ribuan orang, membantu orang, transparansi, keamanan, dan desentralisasi. Proses hanya memiliki tujuan yang bagus, mengingat teknologi baru yang tidak tergantung pada pemerintah dan bank. Ya, jadi ini menarik, salah satu alasan dan pemahaman kita join di proses. Nah, di sini juga ada yang menanyakan tentang PRX token itu apa. Jadi PRX token itu adalah adalah token tata kelola, ya, atau proses X governance token PRX. Jadi memang ini diciptakan untuk token tata kelola. Ini adalah instrumen tambahan yang bertujuan untuk memajukan pengembangan lebih lanjut dari platform proses. Nah, Anda akan mendapatkan koin PRX saat membeli slot X Gold. Token PRX bukanlah token moneter yang bisa dikendalikan oleh siapapun. PRX adalah token tata kelola untuk pengembangan proses ke depannya. Token PRX dibuat hadiah untuk peserta X Gold sebagai hadiah untuk mengaktifkan slot. Jadi mengaktifkan slot kita ada presentasi mendapatkan PRX token. Kemudian penghargaan PRX untuk mitra dalam struktur. Kemudian hadiah PRX untuk re-entry juga menghasilkan PRX. Nah, untuk pemahaman secara detailnya di sini ada kertas putihnya untuk informasi lebih lanjut, ya, seperti itu. Ini secara garis besarnya aja. Artinya disimpulkan PRX token ini dikeluarkan untuk token tata kelola dan ini belum dikembangkan.
Jadi memang ketika ini dibuat pasti ada tujuannya. Jadi bagi yang mempunyai Perec token itu nggak usah di swap, nggak usah dijadikan Tron dulu. Karena pada dasarnya Perec token ini sebenarnya udah mempunyai nilai dengan cara men-swap menjadikan Tron, tapi nilainya masih sangat kecil seperti itu. Nah, garis besar Porses, jadi Porses ini adalah komunitas internasional dari ekosistem terdesentralisasi global dan matrik pemasaran kontrak pintar pertama dari jaringan Ethereum dan Tron. Platform crowdfunding yang memungkinkan member untuk mendapatkan Tron, di mana Tron tersebut adalah mata uang digital yang sudah memiliki nilai yang baik dan dapat dijadikan sebagai aset yang berharga. Jadi aplikasi yang harus diinstal untuk join Porses itu Token Pocket, Tronlink ya. Kemudian catatan semua aset dan penghasilan kita akan tersimpan di